Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ya. Tapi ini part 1, bagian 1. Yuk, next. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah pengen kita tahu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan siswa dapat satu, memahami konsep pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dengan mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Oke, next. Nah, ini sudah masuk ke materi. Untuk pertama ini, kita harus memahami dulu nih, konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Misalkan mutlak X adalah nilai mutlak dan A suatu bilangan real. Nah, A jika mutlak X kurang dari sama dengan A, maka min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Yang B, jika mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Yang atas ini maksudnya adalah ini akan kita gunakan sebagai pedoman dasar ya. Dasar rumus untuk menyelesaikan soal mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, konsep nilai X tersebut dapat diperluas pada fungsi nilai mutlak. Jadi, yang mutlak X ini itu bisa kita perluas menjadi suatu fungsi nilai mutlak, yaitu fx. Atau menjadi fungsinya adalah mutlak fx sebagai berikut. Nah, jika mutlak fx sama dengan kurang dari sama dengan A, maka min A kurang dari sama dengan fx kurang sama dengan A. Jika mutlak fx lebih dari sama dengan A, maka fx kurang dari sama dengan min A atau fx lebih dari sama dengan A. Coba perhatikan. Dengan mutlak x dengan mutlak fx, rumusnya sama ya? Nah, sama, cuma diganti kalau di sini mutlak x, di sini mutlak fx. Nah, ingat, kalau misalkan kurang dari, maka rumusnya, fungsinya, itu berada di tengah-tengah antara min A sampai A. Nah, kalau dia lebih dari, maka fungsinya ada dua. Dia penyelesaiannya nanti ada dua. Fx kurang dari sama dengan min A atau Fx lebih dari sama dengan A. Itu ya. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Itulah yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, next. Berikut ini contoh bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Yang A, mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 2. Jelas ini adalah contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Kenapa? Karena ada variabel X berada di dalam mutlak. Yang B juga sama. Mutlak X min 1 lebih dari sama dengan 3, yang C juga sama. Walaupun bentuknya adalah kuadrat, nggak masalah. Yang penting ada variabel X di dalam mutlak. Terus ada tanda pertidaksamaan nilai mutlak. Yang D, ini mutlak X min 3 kurang dari mutlak 2X min 5. Ini juga contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Yang E, mutlak 2X min 1 lebih dari sama dengan X min 2. Nah, oke, mudeng ya, ini contoh bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sip. Nomor 2. Nah, ini kita sudah masuk menggunakan tadi konsep nilai mutlak, artinya rumusnya tadi ya. Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Intinya di sini dalam menyelesaikan suatu soal, kalian harus hafal rumus ini. Nah, rumus dari apa namanya ini? Misalkan fx suatu fungsi dalam variabel, maka berlaku fungsi nilai mutlak fx sebagai berikut tadi ya. Nah,
Jika mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka min A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Ingat, ini kan mutlaknya. Nah, di rumus itu fx-nya tidak pakai mutlak loh ya. Nah, terus rumus yang kedua. Jika mutlak fx lebih sama dengan A, maka fx kurang dari sama dengan min A atau fx lebih sama dengan A. Ingat, ini nggak pakai mutlak ya untuk penyelesaiannya seperti itu. Yang kedua, berikutnya. Jika fx itu ax plus b, tadi fungsi fx ini kita ganti, kita ganti sebagai fx plus b. Nah, maaf ini gangguan sebentar. Nah, jika fx itu diganti ax plus b, maka dan mutlak ax plus b kurang dari c atau mutlak ax plus b lebih dari c, maka diperoleh hubungan. Jadi begini, kalau misalkan ini kurang dari, ini bukan rumus patokan ya. Kalau kurang dari sama dengan, itu bisa jadi dia menjadi kurang dari. Rumusnya gimana? Ya sama, cuman tandanya aja yang nggak pakai sama dengan. Nah, jika mutlak ax plus b kurang dari c, maka min c kurang dari ax plus b kurang dari c. Jika mutlak ax plus b lebih dari c, maka ax plus b kurang dari min c atau ax plus b lebih dari c. Gitu ya. Jadi nggak masalah, walaupun ini ada sama dengannya, di soal tidak ada sama dengannya, maka ngikutin soal. Kalau soal itu nggak pakai sama dengan, maka rumusnya itu kalian nggak pakai sama dengan, gitu. Tandanya maksudnya tanda persamaan-samaannya seperti itu, ya. Oke, rumusnya dipahami dulu. Intinya, kalau kurang dari, maka penyelesaiannya cuma satu, di mana fungsinya diapit oleh min C sampai C atau min A sampai A. C ini apa sih? C itu adalah angkanya. Nah, skalarnya. Oke lah, nanti kita bahas. Kemudian yang B, kalau lebih dari, itu nanti ada dua penyelesaian. Ya. Dari fungsi ax plus b kurang dari min c, artinya angkanya min, kemudian satu angkanya plus. Oke. Rumusnya tolong dipahami. Ya. Next. Ya, contoh soal. Udah masuk untuk contoh soal. Perhatikan baik-baik supaya nanti dalam mengerjakan tugas kalian itu paham dan jelas. Ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 3. Yang B. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x min 2 lebih dari sama dengan 3. Perhatikan ini, tandanya beda ya. Kalau yang A itu kurang dari sama dengan, kalau yang B itu lebih dari sama dengan. Oke. Jawab yang A dulu ya. Mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ingat, kurang dari rumusnya apa ya? Nah, kita langsung pakai tadi ya. Jika mutlak ax plus b kurang dari sama dengan c, maka karena kurang dari, maka ax plus b-nya apa? Di antara 2, yaitu min c kurang dari sama dengan ax plus b kurang dari sama dengan c. Boleh nggak ax plus b-nya saya pakai fx? Boleh. Mutlak fx kurang dari sama dengan a. Boleh. Maka min a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a. Boleh, boleh saja. Yang penting rumus penyelesaian ininya mengarah ke min c kurang dari sama dengan ax plus b kurang dari sama dengan c. Nah, ax plus b-nya kalian ganti tuh. Ganti sama siapa? Sama soal ya. Ini ya. X min 2 kurang sama dengan 3. Maka, nah, ini kan min c. Maka ini jadi min 3. Jadi soal ya, min 3 kurang dari sama dengan x min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Nah, coba lihat, kita kan mencari x, ya, x min 2. Supaya dapat x saja, maka min 2 harus dihilangkan. Dengan cara apa? Menambahkan lawannya min 2, yaitu adalah plus 2. Jadi, semua ruas kalian tambahkan dengan plus 2. Plus 2 tambah plus 2, ruas tengah, ruas kiri juga tambah plus 2. Nah, ruas kiri tambah plus 2, ketemunya min 1. Ruas tengah tambah plus 2 ya 0, min 2 plus 2 kan 0 ya, jadi tinggalnya x. Kemudian ruas kanan tambah
2, maka ketemunya adalah 5. Nah, karena sudah dalam bentuk X saja ini, tengah-tengah ya, maka itu sudah merupakan himpunan penyelesaian. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Oke, jangan lupa ini ada ekivalennya ya. Jadi, kalau sudah ketemu X-nya saja, maka sudah selesai. Jadi, HP-nya himpunan penyelesaian, himpunan X, di mana min 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5, X anggota real. Oke, paham nggak nih? Paham lah ya, yang penting apa? Hafal rumusnya ini. Berikutnya harus bisa menyelesaikan operasinya. Nah, ini mudah. Oke, next. Good job. Oke. Soal yang ke B. Mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 3. Ingat, lebih dari rumusnya apa tadi? Nah, ada dua penyelesaian ini. Jika mutlak AX plus B lebih dari sama dengan C, maka AX plus B kurang dari sama dengan min C, atau AX plus B lebih dari sama dengan C. Ingat ya, kalau soal ada lebih dari sama dengan, maka rumusnya adalah pakai sama dengan. Seperti itu. Yuk, kita ganti soalnya jika AX plus B diganti X min 2 lebih dari sama dengan 3, maka yang ini X min 2 kurang dari sama dengan min C, berarti min 3. Atau X min 2 lebih dari sama dengan 3, seperti itu. Kita selesaikan nih. X min 2 kurang dari sama dengan min 3. Min 2 pindah ruas ke sebelah kanan, jadi plus, maka X kurang dari sama dengan min 1. Karena min 3 plus 2 kan min 1 ya. Atau, maaf ini kembali lagi ke, nah, ini yang B ya. Kemudian yang ini ruas yang satunya AX plus B lebih dari sama dengan C, ini X min 2 lebih dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan min 2 pindah ke ruas kanan, maka 3 plus 2, X lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau sudah ketemu X berapanya, maka itu sudah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya mutlak X, di mana X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 5, X anggota real. Gimana? Mudah ya? Yang penting apa? Hafal rumusnya, paham rumusnya, berarti bisa mengerjakan. Oke, next. Nah, soal yang kedua ini sama dengan tadi, cuma bedanya yang A, mutlak X kurang dari sama dengan 2. Ini mudah sekali nih. Himpunan penyelesaiannya gimana? Nah, kalau kurang dari sama dengan, ingat, nah rumusnya adalah min A kurang dari X kurang dari A. Yang pertama itu tadi, ya. Maka apa? Tinggal diganti aja nih, soalnya kan mutlak X kurang dari sama dengan A. Maka min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Udah selesai, kayak gini aja. Nah, jadi HP-nya adalah himpunan X di mana min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Oke, untuk rumus disesuaikan dengan soal. Jadi kalau soalnya itu bentuknya X saja, maka ya mutlak X. Kalau bentuknya fungsi seperti ini, maka gunakan tadi apa? AX plus B boleh, F mutlak Fx ya boleh. Nah, gitu ya. Oke, next. Soal yang B, mutlak min 3B plus 2 lebih dari 8. Ah, ini, coba lihat. Soalnya berbentuk tanda pertidaksamaannya lebih dari nggak pakai sama dengannya. Maka rumusnya nanti dia juga nggak pakai sama dengan, seperti itu. Rumusnya begini, jika mutlak AX plus B lebih dari C, maka AX plus B kurang dari min C atau AX plus B lebih dari C, seperti itu. Ini ada dua penyelesaian, lihat jelas karena dia lebih dari, yang satu min C, yang satu C positif. Kurang dari ya. Jika mutlak min 3B plus 2, nah, gangguan lagi ini lebih dari 8, maka min 3B plus 2 kurang dari min 8. Nah, satunya apa? Min 3B plus 2 lebih dari 8. Diperhatikan baik-baik ini ya. Oke. Ini min 3B plus 2-nya dari mana? Dari soal ini. Gitu ya. Terus kurang dari min 8. Min 8 dari mana soal? Kan soalnya bunyinya min C. C-nya kan 8, maka dia min 8. Min 3B plus 2 lebih dari 8. Nah, ini C-nya 8 diganti ya. Terus kemudian
Untuk yang min 3, B plus 2 kurang dari min 8, 2 ini pindah ke ruas kanan, jadi min 10 ya. Min 8, min 2 kan min 10, maka B-nya, loh kok tandanya berubah? Iyalah berubah, karena apa? Dibagi dengan bilangan negatif. Semua tanda akan berubah jika dibagi bilangan negatif. Min 10 per min 3, maka B-nya lebih dari, maaf ini, gangguan. Ini lebih dari, ini lebih dari 10 per 3. Atau yang satunya apa? Min 3B plus 2 lebih dari 8. Nah, 2-nya pindah ke ruas kanan, 8 kurangi 6, maka seperti biasa tadi, karena dibagi bilangan negatif, maka tanda akan berubah. B kurang dari 6 per min 3. B-nya kurang dari min 2. Jadi, setiap tanda akan berubah jika dibagi bilangan negatif. Maka apa? Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan B, di mana B kurang dari min 2 atau B lebih dari 10 per 3. Jadi, yang kecil dulu, kurang dari dulu, baru lebih dari. Oh ya, jadi ngikutin soal ya. Kalau soalnya bentuknya bukan X atau B, ya himpunannya adalah B. Kalau variabelnya itu apa namanya P, ya nanti himpunan penyelesaiannya adalah P. Seperti itu. Next. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini, perhatikan baik-baik. Di sini ada di ruas kanan, itu ada variabel. Jadi kita nggak boleh langsung ya menggunakan apa rumus tadi. Harus apa dibuatkan pembuat 0 nilai mutlak dulu. Soalnya berbunyi gimana? Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan x min 1. Nah, pembuat 0 nilai mutlaknya itu dari yang mutlaknya, fungsi mutlaknya. 2x min 3 sama dengan 0, maka 2x min 3 sama dengan 0, x-nya adalah 3 per 2. Setelah itu, kalian buat garis bilangan. Garis bilangannya ini ada dua bagian loh ya. 3 per 2 ini bulatannya hitam. Kenapa? Karena soal pakai sama dengan. Ya. Terus ada dua daerah. Yang kanan ini lebih dari sama dengan, yang kiri kurang dari sama dengan. Jadi nanti ada dua interval. Interval yang pertama itu yang kanan berarti dia X-nya lebih dari sama dengan 3 per 2. Yang ke kiri itu X-nya kurang dari sama dengan 3 per 2. Oke, untuk membuat 0 nilai mutlak sudah paham lah ya. Kemarin kan sudah. Next. Nah, bagian intervalnya tadi yang saya sampaikan ya. Yang pertama, X kurang dari sama dengan 3 per 2. Yang kedua, X lebih dari sama dengan 3 per 2. Nah, terus setelah itu apa? Kalian buat definisi nilai mutlaknya seperti ini. Ya, yang pas dulu itu. Nah, mutlak 2X min 3 itu untuk konsep, ini udah gabungan dengan definisi nilai mutlak ya. 2X min 3 untuk 2X min 3 lebih dari sama dengan 0, X-nya lebih dari sama dengan 3 per 2. Kalau rumus min 2x min 3 itu untuk apa? 2x min 3 kurang dari 0, x-nya kurang dari 3 per 2. Jadi, kalau nanti intervalnya di sini, x lebih dari sama dengan 3 per 2, maka kalian gunakan rumus 2x min 3. Kalau intervalnya berada di x kurang dari 3 per 2, maka kalian gunakan rumus min kurung 2x min 3. Oke, yuk. Sekarang kita ke intervalnya. Interval pertama. X kurang dari sama dengan 3 per 2. Oh, kalau kurang dari sama dengan 3 per 2, berarti kita pakai rumus yang kedua ini. Mutlak 2x min 3 sama dengan min 2x min 3. Nah, ini kita pakai. Masuk ke soal ya. Soalnya kan tadi bunyinya adalah mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan x min 1. Maka mutlak ini kalian ganti dengan min 2x min 3 lebih dari sama dengan x min 1. Minnya masuk ke kurung. Min 2x plus 3 lebih dari sama dengan x min 1. Min 2x, x-nya pindah ruas ke kiri jadi min x, berarti min 3x. Min 1, min 3, ini 3 ini positif, plus 3, pindah ruas ke kanan ya. Maka jadinya min. Min 1, min 3 ketemu min 4. Ingat, ini kan min 3 nih. Min 3x lebih dari sama dengan min 4. Pindah ruas ke kanan kan jadi bagi. Nah, ingat kalau dibagi maka tanda akan berubah. Maka x-nya adalah kurang dari sama dengan 4 per 3. Oke, itu
Untuk operasi mencari X-nya, paham lah ya. Next. Nanti ketemu apa? X-nya kan kurang dari ya. Oh iya, ini kurang dari, maaf. Irisan penyelesaiannya X kurang dari 4/3. Ternyata apa? Kalau kurang dari sama 4/3, dia terletak pada interval X kurang dari sama dengan 3/2. Artinya kan kalau 3/2 kan ke arah kiri. Nah, ini penyelesaiannya juga ke arah kiri. Ini kurang dari sama dengan lo ya. Nah, jadi, himpunan penyelesaian pertama itu adalah himpunan X di mana X kurang dari sama 4/3 karena 4/3 memenuhi dari interval tadi, interval yang pertama. Ini baru ketemu himpunan penyelesaian pertama. Nah, yuk lagi. Nah, untuk interval kedua bagaimana ini? Untuk interval kedua, ini X lebih dari sama dengan 3/2. Ya, tadi kan kalau lebih dari, maka kita gunakan definisi nilai mutlak yang pertama ya. Nah, itu adalah mutlak 2x min 3 itu sama dengan 2x min 3 yang positif. Jadi rumus soal yang tadi mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan x min 1. Ini mutlak 2x min 3 diganti sama 2x min 3 lebih dari sama dengan x min 1. Nah, x-nya pindah ke ruas kiri, maka 2x min x itu ketemu x. Min 3 pindah ke ruas kanan plus 3. Jadinya apa? Min 1 plus 3 ketemu 2. Jadi x lebih dari sama dengan 2. Nah, irisan penyelesaian X lebih dari sama dengan 2 dan interval X lebih dari sama dengan 3/2, yaitu, nah, jelas lah ya, kalau lebih dari sama dengan 2 kan berarti ke arah kanan. Ini 3/2 kan 1/2, berarti kan jelas berada di arah kanan. Nah, berarti himpunan penyelesaian X lebih sama dengan 2 itu memenuhi. Nah, kalau kita gabung HP yang tadi, HP1 dia 4/3 arah ke kiri, kemudian HP yang kedua ke arah kanan, maka HP gabungannya adalah himpunan X, di mana X kurang dari sama dengan 4/3 atau X lebih dari sama dengan 2. X anggota real. Nah, itu untuk contoh ketiga memang agak panjang ya, karena harus memakai definisi nilai mutlak, kemudian menggabungkan himpunan penyelesaiannya, seperti itu. Oke. Paham ya? Insya Allah paham lah. Next. Nah, untuk yang ketiga, subtema yang ketiga nih, menentukan himpunan penyelesaian perjaksamaan nilai mutlak dengan cara mengkuadratkan kedua ruas perjaksamaan. Syaratnya apa? Mengkuadratkan kedua ruas perjaksamaan hanya boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Contoh nih, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3. Penyelesaiannya, mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3. Ini kan keduanya positif, maka boleh kalian kuadratkan, yaitu mutlak X min 2 kuadrat kurang dari sama dengan 3 kuadrat. Jadi mutlaknya hilang ya, X min 2 kuadrat kurang dari sama dengan 9. Kuadrat berarti X min 2 kali X min 2 kurang dari sama dengan 9. X kuadrat min 2X min 2X plus 4, dari mana nih? Mengalihkan 1/1. Nah, nanti ketemunya adalah X kuadrat min 4X min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini ketemu apa? Pertidaksamaan kuadrat. Oke, SMP sudah pernah nih cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Oke, gimana ya? Ini caranya. Saya ingatkan lagi nih. Buat dulu pembuat 0. Ya. X kuadrat min 4X. Nah, ini ke sebentar. Caranya itu kalian buat dulu pembuat 0 atau biasa disebut dengan harga 0. X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Difaktorkan ya. X kuadrat min 4 sama min 5 sama dengan 0. Itu faktornya apa sih? X plus 1, X min 5 sama dengan 0. Ini bisalah ya cara memfaktorkan. Ini mudah sekali. X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1, atau X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Nah, terus kalian buat apa? Garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Angka yang kecil dulu yaitu min 1, terus yang kedua 5 yang besar.
Bulatannya hitam. Kenapa nih bulatannya hitam? Karena soal berhubungnya apa? Pakai sama dengan. Nah, terus tanda positif, negatif, positif dapat dari mana nih? Ini mudah. Tinggal melihat koefisien depan x kuadrat. Kalau ini depannya positif, ini kan depan berapa? Ini angka berapa? Ya, betul, angka 1. Angka 1 itu positif, maka kita awali dengan positif. Pindah ruas, kemudian negatif, pindah ruas berikutnya, yaitu positif. Atau kalau nggak percaya, ya kalian bisa nih ambil sebuah angka di sini ya. Angka di antara min 1 sampai 5. Ada angka berapa? Yang mudah saja. Saya ambil angka 0 ya. Nah, kita masukkan ke sini. 0 kuadrat, kita ganti x-nya dengan 0. 0 kuadrat kurangi 4 kali 0, kurangi 5. 0 kuadrat itu 0, kurangi 4 kali 0 itu 0. 0 kurangi 0 ya 0. 0 kurangi 5, min 5. Hasilnya kan negatif tuh. Maka yang bagian tengah itu negatif. Jelas kalau bagian tengah negatif, tidak diragukan lagi. Setelah itu, yang bagian kanan positif, bagian yang kiri positif. Seperti itu. Itu kalau kalian pengen menunjukkan benar nggak sih? Kalau pengen cara cepatnya, yaitu dengan melihat koefisien x kuadrat. Seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya gimana? Nah, ini udah selesai nih. HP-nya adalah himpunan X min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5, X anggota real. Seperti itu. Jadi, kalian buat dulu pembuat nolnya. Setelah itu garis bilangan semacam itu. Oke, next. Paham ya? Yang C. Kalau misalkan keduanya mutlak gimana nih? Keduanya mutlak bisa dikuadratkan. Yang penting dua-duanya ada mutlaknya. Seperti yang dulu itu apa persamaan nilai mutlak ya. Nah, mutlak 2x plus 6 lebih dari mutlak x plus 5 dikuadratkan, maka mutlak 2x plus 6 kuadrat lebih dari mutlak x plus 5 kuadrat. 2x plus 6 kuadrat lebih dari x plus 5 kuadrat. Ini dikuadratkan nih. Oh ya, saya ini boleh kalian mengalihkan satu persatu boleh, atau menggunakan konsep ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Jadi, 2x plus 6 kuadrat min x plus 5 kuadrat lebih dari 0. Yang 2x plus 6-nya dianggap sebagai A ya. Nah, x plus 5-nya dianggap sebagai B. Nah, dianggap sebagai B. Maka, kita pakai rumus A plus B menjadi apa? 2x plus 6 plus x plus 5. Yang satunya apa? Rumusnya kan A min B ya. Berarti 2x plus 6 min, tapi kurung nih. Karena kan 2 suku ya, x plus 5. Berarti min dalam kurung x plus 5 lebih dari 0. Nah, maka dari itu 2x plus 6 plus x plus 5 ketemunya apa? 2x plus x, berarti 3x, 6 plus 5 itu 11. 2x min x, maka x 2 kurangi 5 ketemunya 1, lebih dari 0. Nah, ini tidak lagi apa memfaktorkan karena sudah bentuk apa namanya pemfaktoran, tinggal kalian mencari akarnya. Ini dalam bentuk persamaan ya. Oke, next. Nah, jangan lupa pembuat 0 atau harga 0. 3x plus 11 dikali x plus 1 sama dengan 0. 3x plus 11 sama dengan 0, 3x sama dengan min 11, x sama dengan min 11 per 3. Atau x plus 1 sama dengan min 1. Kita buat dulu apa nih? Garis bilangan. Bilangan yang kecil dulu, min 11 per 3. Bilangannya besar, min 1. Bulatannya putih ya, kenapa ini? Karena soal itu tadi tidak memakai sama dengan. Nah, terus lihat itu di soal kan pertama apa bagian depannya itu apa namanya variabelnya angka 3 positif ya. Sorry, koefisien ya bukan variabel. Koefisiennya 3 positif, maka kita awali dengan positif, negatif, positif. Seperti itu. Oke. Itu cara gampangannya. Karena tadi yang diminta adalah soal kurang dari, maka yang kita pakai daerahnya adalah yang positif. Yang positif. Nah, yang positif itu ada dua, yang arah ke kanan sama arah ke kiri. Jadi yang ke kanan itu x lebih dari sama dengan min 1, yang ke kiri itu x kurang dari min 11 per 3. Oh iya, seperti yang tadi itu. Intinya kalau tanda
yang di akhir ini mencari himpunan penyelesaiannya, hasil akhirnya itu melihat daerahnya yang positif. Nah, kalau dia soal bunyinya kurang dari, maka biasanya soal itu ada dua penyelesaian, yaitu lebih dari dan satunya kurang dari. Tapi kalau misalkan soal itu bunyinya kurang dari, biasanya hasil akhirnya itu X-nya berada di tengah-tengah atau di antara, seperti itu. Jadi himpunan penyelesaian yang soal 3x plus 11, x plus 1 sama dengan 0, itu adalah himpunan X, di mana X kurang dari min 11 per 3, atau X lebih dari min 1 X angka real. Perhatikan langkah-langkahnya ya, supaya kalian tidak bingung. Dari mulai pembuat 0, memfaktorkan, membuat garis bilangan, kok ini positif, negatif, positif, tadi sudah saya jelaskan. Kok ini bulatannya putih, ini sudah saya jelaskan. Terus bagaimana menentukan HP-nya. Nah, tadi kalau HP, menentukan HP-nya gimana? Kalau soal bunyinya lebih dari, biasanya ada dua, yang satu ke kanan, lebih dari, satu ke kiri, kurang dari. Jadi ada dua penyelesaian. Pakai yang positifnya, iya, bukan yang negatifnya. Oke, itu ya. Semoga paham lah ya. Sip. Sudah masuk ke tugas 3 nih, nilai mutlak. Ada 3 soal, coba kalian selesaikan. Ikuti langkah-langkah saya, penjelasan saya tadi. Untuk soal pertama itu, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 7Y min 12 min 3 lebih dari 6. Nah, ini caranya apa? Min 3Y pindah dulu ke sebelah kanan. Baru kalian menggunakan apa ya tadi? Rumusnya. Ya, rumus per tidak sama nilai mutlaknya. Dipahami ya. Ingat ini ada variabel Y loh ya. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya pakai variabel Y. Yang kedua, ini tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2 min X kurang atau sama dengan mutlak X min 2. Nah, ini dua-duanya mutlak, maka kalian gunakan cara mengkuadratkan. Betul. Yang ketiga, ini mutlak 4X min 6 kurang atau sama dengan 3X plus 4. Nah, ini menggunakan cara definisi, karena ini ruas kanannya tidak mutlak loh ya. Nah, harus paham ya, harus bisa membaca soal. Oke, begitu saja penjelasan dari saya mengenai pertidaksamaan nilai mutlak bagian 1. Semoga paham. Kalau dipahami, kalau misalnya kalian kurang referensi, silakan cari referensi lain. Bisa baca buku, cari di internet, dan sebagainya. Oke. Terima kasih sudah untuk soal yang ke berikutnya ini begini. Oh, ini ada satu lagi ya, belum selesai ternyata. Mutlak X kuadrat min X min 1 kurang dari 1. Kedua ruas itu, nah ya kayak tadi dikuadratkan lah ya, sama. Nah, sebenarnya konsepnya sama sih ini ya. Tapi ini pakai rumus A kuadrat min B, A plus B, A min B. Jadi, yang ini dianggap sebagai A, yang satu sebagai B. Jadi, X kuadrat min X kuadrat min X min 2 kurang dari 0. Oh, yang ini ternyata ada berapa penyelesaian? Ada 1, 2, 3, 4 penyelesaian. Yang pertama, X kuadrat min X min 1, X plus 1, X min 2. X kuadrat min X, ini kamu keluarkan ini X-nya. X min 1, kemudian X kuadrat min X min 2. Ini X plus 1 difaktorkan, X kuadrat min X2 menjadi X plus 1, X min 2 sama dengan 0. Jadi, yang pertama, X-nya sama dengan 0, X min 1 sama dengan X min 1 itu faktornya X sama dengan 1, X plus 1 itu X min 1, X min 2 itu X sama dengan 2. Nah, urut ini. Jadi bilangan kecil dulu adalah min 1, 0, 1, 2. Sebentar.
Oh, ternyata tadi slide-nya ke bawah ya. Maaf ini. Harusnya tadi slide-nya ya oke lah. X sama dengan 0. Angka yang kecil dulu min 1, berikutnya 0, kemudian 1, 2. Terus kalian awali dengan positif. Kenapa? Karena depan ini X kuadrat dengan X kuadrat itu kalian kalikan, maka jadi X pangkat 4 atau depannya itu positif. Maka positif benar ruas negatif, benar positif benar ruas negatif. Karena kurang dari, maka yang diambil adalah yang kurang dari. Itu yang dihasil yang kurang dari. Kita ambil yang kurang dari, ini kurang dari. Maka apa? Kalau tandanya lebih dari, maka yang diambil itu positif, positif sama positif. Itu ya. Jadi kalau kurang dari HP yang pertama dimulai dari min 1 kurang dari X kurang dari 0. HP yang kedua 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Seperti itu. Oh ini pakai, oh maaf ini nggak pakai sama dengan ya. Soalnya kan bunyinya nggak bisa pakai sama dengan. Oke. Iya tadi ini ternyata slide-nya harusnya itu dulu. Ini ketuker. Maaf ini. Harusnya ini ke sini. Nah, ternyata enggak. Ya, harusnya ini dulu tadi soal yang B. Setelah itu baru tugas. Jadi untuk menentukan HP-nya, paham ya? Kalau soal berbunyi kurang dari, maka kalian arsirlah yang main. Kalau soal berbunyi lebih dari, maka arsirlah yang positif, positif, positif. Seperti itu. Kalau diantara seperti ini ya berarti X-nya kurang dari. Diantara seperti ini berarti X-nya kurang dari diantara. Seperti itu. Oke. Untuk tugasnya tadi sudah ya, kita jelaskan. Tadi slide-nya itu ke teracak dikit ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga paham apa yang saya jelaskan. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Ya, ini juga intinya kurang pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.